Iya, saya ingin menjawab jawaban teman kita ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, Adinda ya, izin stage ya. Di saya mendengarkan penjelasannya cukup menarik ya sebagai seorang akademis mungkin masuk akal dan logika ya bisa diterima. Akan tetapi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita imani, kita percaya, kita cerna apa isinya sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, kenapa memakai bahasa Arab? Kenapa tidak memakai bahasa yang dipakai oleh kebanyakan orang? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan sama dengan pertanyaan orang-orang dulu ketika memperolok setiap nabi yang diutus ada aja alasan, gitu kan? Ketahuilah bahwa ketika saudara atau orang mengatakan Al-Quran itu ngarang, adakah manusia atau ahli bahasa sekalipun yang bisa menyusun satu surat aja? Semisal, kalau ada, buktikan. Itu udah ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka mengetahui bahwa nabi itu anak yatim, buta huruf ya dan lain sebagainya, tetapi menyampaikan ayat-ayat yang mereka nggak paham gitu. Mengatakan ini karangan, ya ini sihir, ini dongeng, sama dengan Adenda ini mengatakan wah itu karangan. Enggak sama persis seperti apa yang terjadi pada masa-masa lalu. Maka Allah SWT menantang. Wa in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bisurutim mim misli. Wad'u suhada'akum min dunillahi in kuntum shodiqin. Jika kalian ragu, kata Allah, terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada hambaku Muhammad, buatlah oleh kalian satu surat saja semisal. Kumpulkanlah orang-orangmu, kumpulkanlah ahli bahasamu, jin sekalian. Jika kalian memang benar, fa illam tab'alu wa lan tab'alu fatakun narul lati wa kuduhan nasu wal hijar uiddat lil kafirin. Dan kalian pasti tidak akan mampu, kata Allah, kecuali hanya mengolok-olok, mengkritik, mencari-cari kesalahan, dan tidak akan diketemukan kesalahan. Kalian tidak akan mampu. Ini buka surah Al-Baqarah ayat 23-24. Kalau memang mampu, buat satu surat saja semisal, ya, yang bisa dibuktikan secara umum. Cari kesalahan Al-Quran itu di mana kalau memang mampu. Ya, saya nggak membahas kitab Anda ya. Setiap ayat di dalam Al-Quran itu tidak ada yang mengatakan isinya di sini berbeda, di situ bertentangan. Tidak ada. Tunjukkan kalau ada. Ya. Jika memang tidak mampu, kata Allah, patakun nar lati wakuduhan nas. Takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Allah mengingatkan, kalian memang tidak mampu. Sudahlah, ya. Takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya dari bebatuan dan manusia yang disiapkan uiddat lil kafirin, untuk orang-orang kafir. Nah, ini bukan saya yang mengatakan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Terlepas mau percaya mau tidak, itu monggo, kita nggak ada perbedaan. Kita nggak ada benci dengan orang kafir, orang yang non muslim nggak benci. Kita wajib menyampaikan ya. Jangan menyesal di kemudian hari, saya sudah, karena saya mendengar video Anda menentang itu, saya menyampaikan meluruskan. Ya, terlepas mau mengimani atau tidak, saya sudah lepas kewajiban. Sebagai orang yang beriman, itu wajib hukumnya menyampaikan ayat-ayat Allah walaupun satu ayat. Jadi nanti orang yang mengingkari, mencela, mencemooh, itu kalau tidak bisa membuktikan, tidak bisa mencari satu ayat saja, semisal Al-Quran,
Maka kata Allah, takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya nanti manusia dan bebatuan. Yang disiapkan untuk orang-orang kafir. Saya enggak menterjemah macam-macam. Ya. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yakusun ala na ayati pamanittaqau wa aslaha fala khaufun alaihim wa lahum yazanun." Hai an Adam, apabila datang utusanku, rasul yang saya utus dari kaum kalian sendiri, dari orang-orang golongan kalian sendiri, agar bisa dipahami, agar mudah dimengerti, yang menyampaikan ayat-ayatku. Kalian beriman kepadaku, mengikuti ajaran mereka, bertakwa, melakukan perbaikan, maka kalian akan selamat. Tidak perlu takut terhadap dunia di akhirat, di dunia pun kalian tidak perlu risau. Nah, tentu memakai bahasa Arab. Karena semua nabi yang diutus itu berbahasa Arab. Tidak ada bahasa Ibrani dan lain-lain sebagainya. Jadi itu sekedar kita mencari-cari. Ya bolehlah kalau kita pintar ngomong. Tapi ingat, ya, kata Allah, wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa mengingkari ayat-ayatku, menyombongkan diri terhadapnya, mereka semua akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya, termasuk kita yang mengingkari, menyombongkan, ya, tidak beriman. Ini bukan saya yang ngomong, karena ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap nabi itu memang ada, ya, kebanyakan dibenci, diolok, dicaci, dikejar, bahkan ada yang dibunuh, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Ya, dimusuhi, dikejar, mau dibunuh, akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang saya sampaikan ini lengkap di dalam ayat Al-Quran. Bisa nggak kita mengarang seperti apa yang dalam Al-Quran? Kecuali hanya mengikuti ya dogma-dogma, ya. Perlu kita ingat, ya, ayat tadi, ancaman Allah yang mengingkari, menyombongkan diri akan kekal di dalam neraka. Innakum wa ma ta'budu min dunillahi hasubu jahannam antum laha waridun. Nah, di dalam surah Al-Anbiya ayat 98, coba dicek. Sesungguhnya kamu, kata Allah, dan apa yang kamu sembah selain Allah, semuanya akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah akan menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Antum laha waridun. Semuanya akan masuk ke dalamnya. Ini bukan saya yang ngomong. Perlu kita sebelum terlambat bertaubatlah. Ya, bertaubatlah. Ya. Kita bolehlah di dunia ini kita bisa ngomong begitu, tapi ingat, kullu nafsin za'iqatul maut. Kita akan dimatikan. Summa ilaina turja'un. Kita akan dikembalikan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua ayat-ayat Allah itu memang bertentangan dengan agama-agama lain. Karena Allah meluruskan manusia yang menyimpang, yang tidak mentauhidkan Allah, yang tidak beribadah menyembah Allah, itu diluruskan. Itulah nabi terakhir diutus. Ya. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul lazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, sembahlah Tuhanmu yang memang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu agar termasuk orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa inilah yang masuk surga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ketahuilah, barang siapa mencari agama Islam maka tidak diterima oleh Allah dan menjadi orang yang rugi. Wa may yabtaghi ghairul islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Ini ancaman Allah. Kenapa rugi? Karena kalau tidak masuk Islam, tempatnya tadi neraka jahanam dan kekal di dalam. Ini bukan saya yang ngomong.
boleh dibuktikan di dalam ayat Al-Quran. Selamat siang.